Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Raflistianisa Fitri dengan NPM 221100063. Di sini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi, khususnya perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Apa sih itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah studi bagaimana individu, perusahaan, dan masyarakat membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi dua cabang, yaitu ilmu ekonomi makro dan mikro. Selanjutnya, pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Menurut P.A. Samuelson, ilmu ekonomi adalah ilmu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa uang untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka untuk menghasilkan berbagai komoditas dan mendistribusikannya untuk konsumsi sekarang atau di masa depan kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Yang kedua ada menurut Sadono Sukirno. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, pengertian ilmu ekonomi mikro dan makro. Ilmu ekonomi mikro yaitu mempelajari perilaku individu dan rumah tangga dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Sedangkan ilmu ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada perbedaan ilmu ekonomi mikro dan makro. Yang pertama, fokus ekonomi mikro fokus pada individu, perusahaan, dan pasar, sedangkan ekonomi makro fokus pada perekonomian secara keseluruhan. Perspektifnya, ekonomi mikro memandang ekonomi dari sudut pandang individu dan perusahaan. Ekonomi makro memandang ekonomi dari sudut pandang seluruh masyarakat. Topiknya, ekonomi mikro mempelajari harga, permintaan, penawaran, dan perilaku konsumen. Ekonomi makro mempelajari inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada tujuan mempelajari ekonomi mikro. Yang pertama ada memahami perilaku konsumen, mempelajari bagaimana individu dan rumah tangga membuat keputusan konsumsi. Yang kedua, memahami perilaku produsen, yaitu mempelajari bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan penetapan harga. Yang terakhir, yang ketiga, ada memahami perilaku pasar, yaitu mempelajari bagaimana permintaan dan penawaran menentukan harga dan alokasi sumber daya. Selanjutnya, tujuan mempelajari ilmu ekonomi makro. Yang pertama, memahami perekonomian secara keseluruhan, yaitu mempelajari fenomena ekonomi pada tingkat nasional dan global. Yang kedua, menganalisis masalah ekonomi utama, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.